Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Good morning to all of you who have just come to Melbourne and who have returned to Melbourne after having been overseas for some time. Selamat pagi juga dan selamat datang untuk saudara-saudara yang baru tiba di Melbourne atau saudara yang telah kembali ke Melbourne setelah berada di luar negeri selama beberapa saat. If you have noticed, the liturgist has become the interpreter. Jika saudara menyadari sang liturgis telah menjadi sang penterjemah, our church has actually experienced an unnatural shrinking in the past few years. gereja kita telah mengalami penyusutan yang tidak wajar selama beberapa tahun terakhir ini. However, this year we are experiencing an unnatural growth. Tetapi tahun ini kita mengalami pertumbuhan yang juga tidak wajar. All this is because we are an immigrant church close to universities. Dan semua ini terjadi karena kita adalah gereja imigran yang dekat dengan universitas. While this is a blessing that we welcome, we realize that the work is plenty, but workers are few. Di satu sisi kita bersyukur akan hal ini dan tetapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa pekerjaan begitu banyak tetapi pekerja begitu sedikit. So here is an invitation to all of you, new or old. The work is plenty and the labor is joyful, so inviting you to join us. Jadi ini adalah undangan bagi saudara-saudara sekalian bahwa pekerjaannya banyak dan kerja kerasnya pun penuh dengan sukacita dan kami mengundang saudara juga untuk ikut berbagian bersama-sama. Let us now turn our attention to the Word of God. Mari sekarang kita memperhatikan firman Tuhan. Let us turn our Bibles to Jonah chapter 3. Mari kita membuka Alkitab kita kepada Yunus pasal yang ketiga. The title of the sermon today is the five word sermon that sparked a revival. Judul dari khotbah kita hari ini adalah khotbah 5 kata yang memulai kebangunan. As we read this chapter together, I want you to pay attention to the revival that God had caused in the city of Nineveh. Selagi kita akan membaca ayat-ayat ini, saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan kebangunan yang Tuhan datangkan, yang Tuhan kerjakan di kota Niniwe. And the question, in fact, a simple question I want you to ask is this: who caused this revival? Dan pertanyaan sederhana yang saya ingin saudara terus pikirkan adalah, siapakah yang menjadikan kebangunan ini? With that in mind, let us read this chapter together. Dengan demikian, mari kita sekarang membaca pasal ini bersama-sama. I will invite our interpreter, Brother David, to read in Indonesian, and I would like to invite you to read along with him. Dan penterjemah akan membaca di dalam bahasa Indonesia dan saudara sekalian silakan juga membaca bersama-sama. Yunus pasal ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menungklungkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu dan pi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian firman Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Speak, O Lord, as we come to you. Berfirmanlah ya Tuhan ketika kami menghampirimu. Your people is ready to listen. Umatmu siap untuk mendengarmu. We ask humbly in Jesus' name. Kami meminta memohon dengan rendah hati di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Our passage today, chapter 3, begins with a deja vu. Perikop kita pasal ketiga dimulai dengan sebuah deja vu. It is God saying to Jonah, the main character of the story, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it." Yaitu Allah berfirman kepada Yunus yang sang tokoh utama dari cerita ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. At this point, this sentence should be very familiar to us already. Pada titik ini kalimat ini seharusnya sudah sangat lazim bagi kita. It is an exact repetition of what God said to Jonah in the beginning of this story. Kalimat ini adalah pengulangan persis dari firman Allah kepada Yunus di awal cerita ini. If you quickly flip back to the first chapter, you will see an identical statement in verse 2. Jika saudara kembali membaca pasal pertama, saudara akan melihat kalimat yang persis sama di ayat kedua. There, God says, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it." Di sana Allah berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka. While these two sentences are the same, they actually carry different meanings and different weights. Meskipun kedua kalimat ini adalah sama, tetapi mereka mempunyai makna dan bobot yang berbeda. This is because the context has changed. Dan hal ini karena konteksnya telah berubah. It is similar to when old couples repeat their marriage vows on their 50th anniversary. Mirip halnya seperti ketika seorang pasangan yang telah berumur mengulangi janji nikah mereka di ulang tahun pernikahan mereka. It's still the same words, but after 50 years of ups and downs, these simple words, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, these words now carry a heavier weight and a deeper meaning. Kalimatnya tetaplah sama, tetapi setelah banyak baik dan buruk yang dialami selama 50 tahun, kata-kata yang sederhana itu dalam suka maupun duka, kelimpahan maupun kemiskinan, sehat maupun sakit, sekarang memiliki bobot yang lebih besar dan makna yang lebih dalam. Because the context has changed. Karena konteksnya telah berubah. And for our disobedient prophet, Jonah, the son of Amittai, the same word of God came to him a second time. Dan bagi nabi kita yang tidak taat ini, Yunus bin Amittai, firman Allah yang sama tiba kepadanya untuk kedua kalinya. However, this time the context has changed. Tetapi kali ini konteksnya telah berubah. So what has changed? Jadi apa yang telah berubah? Firstly, Jonah had tried to run away from the presence of God only to prove that it was an impossible endeavor. Yang pertama, ia telah mencoba lari dari hadirat Allah dan kemudian mendapati bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. We humans cannot outrun God. Kita adalah manusia yang tidak dapat melampaui Allah. And we cannot disobey God and expect to get away with it unscathed. Dan kita tidak dapat melawan Allah lalu berharap bahwa kita dapat lolos daripadanya tanpa terluka. In fact, we could say that Jonah did have the perfect plan to run away from God's command. Sesungguhnya kita bahkan bisa berkata bahwa Yunus mempunyai rencana yang sempurna untuk lari daripada perintah Allah. That is the way of death. Yaitu dengan melalui kematian. However, God proved to Jonah that if God wills so, no one can ever run away from God. Tetapi Allah menunjukkan bahwa jika ia berkehendak demikian, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari dari Allah. And when God wants Jonah to be alive, nothing is capable of killing him. Dan jika Allah berhendak bahwa Yunus tetap hidup, maka tidak ada satu hal pun yang dapat membunuh dia. In fact, not even Jonah himself. Bahkan tidak dirinya sendiri. And now in chapter 3, Jonah receives the same command from God. Dan sekarang di pasal ketiga, Yunus menerima perintah yang sama dari Allah. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
However, this time, Jonah is no longer the old Jonah. Akan tetapi kali ini Yunus bukanlah Yunus yang dulu. He had just experienced the power and sovereignty of God through his disobedience. Ia baru saja mengalami kuasa dan kedaulatan Allah melalui ketidaktaatannya. Because of that, Jonah knew that he could not use the same tactics to avoid obedience. Karena itu Yunus menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk lari dari jalan ketaatan. However, the context was changed not only by a display of God's power and sovereignty. Namun konteks ini tidak hanya berubah oleh pernyataan kuasa dan kedaulatan Allah. Secondly, Jonah was changed by a display of God's judgment and mercy. Yang kedua, Yunus juga diubahkan oleh pernyataan penghakiman dan belas kasihan Allah. When Jonah was in the terrible storm, Jonah knew very well that death was not only an escape from obeying God. Ketika Yunus berada di dalam badai yang besar, ia tahu dengan jelas bahwa maut bukan hanya sebuah jalan keluar dari menaati Allah. Death was also the right punishment for disobeying God. Ia tahu maut juga adalah hukuman yang pantas bagi ketidaktaatan kepada Allah. So when Jonah said to the sailors, "Pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you." Jadi ketika Yunus berkata kepada para pelaut, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Jonah was experiencing both relief and guilt. Yunus merasakan baik kelegaan maupun juga rasa bersalah. Jonah was feeling relieved because he no longer has to obey God. Yunus merasa lega karena ia tidak lagi harus menaati Allah. But Jonah was feeling guilty because he would have died in disobedience. Tetapi ia pun merasa bersalah karena ia akan mati di dalam ketidaktaatan. While the feelings of relief and guilt raged in his heart, Selagi hatinya masih dipenuhi kelegaan dan rasa bersalah, Jonah was thrown into the raging sea. Yunus dicampakkan ke dalam laut yang bergelora. There is no turning back now. Sekarang tidak lagi bisa ia berputar kembali. His life story has come to its end. Cerita hidupnya telah berakhir. Death by drowning was his destiny. Mati karena tenggelam adalah takdir baginya. Yet he did not die that day. Akan tetapi Yunus tidak mati hari itu. A man who should have died by the hand of God was actually saved by the hand of God. Seseorang yang seharusnya mati di tangan Allah justru diselamatkan oleh tangan Allah. Such a mercy was undeserving of Jonah. Kasih karunia yang begitu besar itu tidak layak diterima oleh And Yunus. thinking about this, Jonah could only give thanks to God for his salvation in the belly of the big fish. Dan dengan merenungkan hal ini, Yunus hanya dapat bersyukur kepada Allah dari dalam perut ikan yang besar. And after all this, God spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Dan setelah semua ini, Allah berfirman kepada ikan itu dan ia memuntahkan Yunus ke darat. And now the same command is given to Jonah, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. Dan sekarang perintah yang sama diberikan kepada Yunus, yaitu bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. However, this time, things have changed for Jonah. Akan tetapi kali ini Yunus telah berubah. Or at least, things should have changed for Jonah. Atau lebih tepatnya, Yunus seharusnya telah berubah. Jonah had just experienced how fearful God's righteous judgment was in the storm and in the raging sea. Yunus baru saja mengalami betapa mengerikannya penghakiman Allah yang adil di dalam badai dan laut yang mengamuk. But after that, he immediately experienced how comforting God's undeserving mercy was in the belly of the big fish. Tetapi kemudian ia mengalami betapa menenangkannya belas kasihan Allah yang tidak layak ia terima di dalam perut ikan itu. When God's command first came to Jonah, he refused to go to Nineveh. Ketika firman itu pertama datang kepada Yunus, ia menolak untuk pergi ke Niniwe. Because he thought that the people of Nineveh was so evil that they did not deserve God's mercy. Karena ia menyangka bahwa orang-orang Niniwe begitu jahat dan mereka tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Rather, they deserve to be put to death under God's righteous judgment. Melainkan mereka justru layak untuk menerima kematian sebagai penghakiman Allah. But right now, after experiencing the storm and the seas and the big fish, Tapi sekarang setelah melewati badai dan lautan dan ikan yang besar, Jonah should have realized that he is no better than the people of Nineveh.
Yunus seharusnya sadar bahwa ia tidak lebih baik daripada orang-orang Niniwe. If Nineveh deserved to die because of their sins, then Jonah also deserved to die because of his disobedience. Jika Niniwe layak mati karena dosa-dosa mereka, maka Yunus pun layak mati karena ketidaktaatannya. And if Jonah was comforted when God showed him undeserved mercy, why can't he also allow God to extend the same undeserved mercy to the people of Nineveh? Dan jika Yunus menerima penghiburan di dalam kasih karunia Allah yang tidak layak untuk ia terima, mengapa ia tidak sanggup mengizinkan, membiarkan Allah juga menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang-orang Niniwe? It's all very consistent, isn't it? Semua ini sangat konsisten, bukan? Because of this, the same command of God comes to Jonah differently this time. Karena itu perintah Allah yang sama tiba kepada Yunus dengan berbeda kali ini. Because this time, God's command should awaken Jonah's sympathy for the people of Nineveh. Karena kali ini perintah Allah seharusnya membangkitkan empatinya kepada orang-orang Niniwe. Thirdly and lastly, the context of God's command has changed because Jonah had experienced the storm together with the Gentile sailors. Yang ketiga dan terakhir adalah konteks dari perintah Allah telah berubah karena Yunus telah mengalami badai bersama dengan pelaut yang kafir. When God hurled the storm onto the fish, Jonah was actually not the only one deserving of death. Ketika Allah mengirimkan badai kepada kapal itu, Yunus sesungguhnya bukanlah satu-satunya yang patut mati. In fact, the whole ship, including the captain and its sailors, all deserve to die. Sesungguhnya seluruh kapal itu berikut kapten dan awak kapal, mereka layak mati. Because these were Gentiles who rejected the true God and instead worshipped false gods. Karena mereka adalah orang-orang kafir yang menyembah kepada Allah yang palsu dan menolak Allah yang sejati. According to God's laws, the idolatry they practiced was worthy of death. Menurut hukum Allah, penyembahan berhala yang mereka lakukan itu melayakkan mereka untuk dihukum mati. However, when these Gentile sailors found out that the storm came to them because Jonah was fleeing from God, akan tetapi ketika para pelaut kafir itu menyadari bahwa badai ini datang kepada mereka karena Yunus sedang lari dari Allah, they did not immediately listen to Jonah and throw him into the sea. mereka tidak serta-merta mendengarkan apa yang Yunus katakan dan melemparkan ia ke tengah laut. Instead, they tried to row hard to the shore. Sebaliknya mereka berusaha sekuat mungkin untuk mendayung ke pantai. In other words, they were trying to save Jonah, the very person who brought this disaster to them. Dengan kata lain, mereka mencoba untuk menyelamatkan Yunus, orang yang mendatangkan musibah ini kepada mereka. Most atheists would say that they're doing this because of their genetic coding, Kebanyakan orang ateis akan mengatakan bahwa mereka melakukan ini karena kode genetik mereka. that their DNA is programmed to promote the survival of the human species. Bahwa DNA mereka telah terprogram untuk mendukung kelangsungan spesies manusia. But the question is, if that DNA programming is so strong as to force a person to give up his life for someone else, Tapi pertanyaan adalah jika kode DNA itu begitu kuat dan memaksa seseorang untuk menyerahkan hidupnya sendiri bagi orang lain, why did this DNA programming fail during times of war and massacre? mengapakah kode pemrograman DNA ini gagal di masa perang dan pembunuhan massal? Only the Bible provides an adequate explanation for what we have observed in human psychology. Hanya Alkitab yang memberikan penjelasan yang memuaskan atas apa yang kita lihat di dalam psikologi manusia. On the one hand, mankind has fallen into sin, Di satu sisi, manusia telah jatuh di dalam dosa. so that we would do evil and act against God's laws. Sehingga kita akan melakukan yang jahat dan bertindak melawan perintah-perintah Allah. On the other hand, however, God has shown us, mankind, grace, Tetapi di sisi yang lain, Allah telah menunjukkan kepada kita kasih karunia. so that some general goodness is preserved in our hearts. Sehingga ada semacam kebaikan umum yang masih ada di dalam hati kita. And this goodness prevented us from becoming mere animals. Dan kebaikan ini membuat kita tidak menjadi seperti binatang. Unlike animals, we have dignity and we have moral standards. Tidak seperti binatang, kita mempunyai harga diri dan standar moral. And this is part of what it means to be human. Dan ini adalah bagian dari apa artinya menjadi manusia. This is what it means to be the image and likeness of God. Inilah artinya menjadi gambar dan rupa Allah. And on that ship, the goodness of humanity was put on display. Dan di atas kapal itu kebaikan kemanusiaan ini dipertunjukkan. When all the Gentile sailors tried to row hard back to the land. Ketika para pelaut itu berusaha sekuat mungkin mendayung kembali ke pantai.
When you see the good side of humanity, how could you not love it? Ketika saudara melihat sisi baik dari kemanusiaan, bagaimana mungkin saudara tidak menyukainya? And if there is a second chance for them to leave their evil and return to the light of God, how could you not give it to them? Dan jika ada kesempatan kedua bagi mereka, supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka dan kembali kepada Allah, bagaimana saudara tidak memberikan kesempatan itu kepada mereka? On that ship, God used these Gentile sailors to challenge Jonah. Dan di kapal itu, Allah menggunakan para pelaut kafir itu untuk menantang Yunus. Jonah, will you have pity on them? Yunus, akankah engkau berbelas kasihan kepada mereka? Do you not see that they are valuable in my eyes? Tidakkah engkau lihat bahwa mereka berharga di mataku? And so it is within this new context that Jonah was asked by God to reconsider the original command a second time. Maka di dalam konteks yang baru inilah Yunus diperintahkan Allah untuk mempertimbangkan kembali perintah-perintahnya. Jonah, arise and go to Nineveh. Yunus, bangkitlah dan pergilah ke Niniwe. And this time Jonah did go. Dan kali ini Yunus pergi. There's something so merciful about God speaking a second time to Jonah, and Jonah finally listening to God. Ada sesuatu yang sangat penuh belas kasihan dari Allah yang telah berfirman kepada Yunus untuk kedua kalinya, dan Yunus yang akhirnya pergi. It is as if Jonah was saying to God, fine, God, you win. Seakan-akan Yunus berkata kepada Allah, baiklah Tuhan, engkau menang. Jonah was forced to admit defeat. Yunus terpaksa harus mengaku kalah. Not just because he understood that he could not run away from God, Bukan hanya karena ia menyadari ia tidak dapat lari dari Allah, but also that he should not run away from God. tetapi juga ia seharusnya tidak lari dari Allah. God is not like a fighter who forcefully puts his opponents into submission. Allah bukanlah seperti seorang petarung yang menundukkan lawannya dengan paksa. Instead, God is like a teacher who guides his students through important life lessons. Melainkan Allah adalah seperti guru yang membimbing murid-muridnya melalui pelajaran hidup yang penting. And the interesting thing is, when God wins, Jonah wins too. Dan yang menarik adalah ketika Allah menang, sesungguhnya Yunus pun menang. Because God's victory over sinners is sinners' victory over sin. Karena kemenangan Allah atas pendosa adalah kemenangan pendosa itu atas dosa mereka. The moment when God put Jonah into submission was the moment when Jonah put his own flesh into submission. Ketika Allah menundukkan Yunus adalah saat ketika Yunus menundukkan kedagingannya. I don't know about you, but I've definitely felt like this in my life before. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya tentu telah merasakan hal ini dalam hidup saya. When God puts me in a situation where I'm forced to do the right thing. Ketika Allah menempatkan saya di dalam posisi di mana saya dipaksa harus melakukan yang benar. Or when God exposes my sin to others so that I must put an end to a sinful lifestyle that I cherished. Atau ketika Allah membongkar dosa saya kepada orang lain sehingga saya harus meninggalkan gaya hidup berdosa yang sangat saya sukai. And looking at the mess in our hands, we could only say, fine, God, you win. Dan dengan melihat kepada kekacauan di tangan kita, kita berkata kepada Allah, baiklah Tuhan, engkau menang. This reminds me of a testimony of Christopher Yuan. Hal ini mengingatkan saya akan kesaksian Christopher Yuan. When he was young, he did all kinds of evil. Ketika ia muda, ia melakukan segala macam kejahatan. But throughout all his rebellious years, he had a Christian mother who never stopped praying for him. Tetapi di sepanjang tahun-tahun pemberontakannya, ia mempunyai seorang ibu Kristen yang tidak berhenti mendoakannya. One day, he was caught by the police and put in prison. Suatu hari ia ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. When his mother heard the news about her son's arrest, Ketika ibunya mendengar tentang hal ini, bahwa anaknya telah ditangkap, she sat down and wrote in her prayer journal this: ia duduk dan kemudian menulis hal ini di dalam buku doanya. Thank you, God, for putting an end to my son's sinful lifestyle. Terima kasih ya Allah karena engkau telah menghentikan gaya hidup berdosa anakku. Because he was put in prison, Christopher Yuan was forced to put an end to his sins. Karena ia dimasukkan ke dalam penjara, maka Christopher Yuan dipaksa untuk berhenti dari dosa-dosanya. And during the time of his imprisonment, he had many opportunities to reconsider God and the gospel. Dan dalam masa pemenjaraannya, ia mempunyai banyak sekali kesempatan untuk mempertimbangkan kembali Allah dan Injil. And there he repented in the prison. Dan di sana ia bertobat di dalam penjara. And now he serves the kingdom of God as a seminary professor in America. Dan sekarang ia melayani kerajaan Allah sebagai profesor di seminari di Amerika. God didn't have to speak twice to Jonah.
Allah tidak harus berbicara 2 kali kepada Yunus. He could have simply rejected Jonah and raised up another prophet to go to Nineveh. Ia bisa saja menolak Yunus dan membangkitkan seorang nabi yang lain untuk pergi ke Niniwe. Yet God did speak twice to Jonah. Tetapi Allah tetap berbicara kedua kali untuk kepada Yunus. And God put him back onto the mission he first rejected. Dan Allah menempatkan ia kembali ke dalam misi yang telah ditolak pertama-tama oleh Yunus. Looking at the history, we see how God has always been giving second chances to his people again and again. Ketika kita melihat kepada sejarah, kita melihat bagaimana Allah terus lagi dan lagi memberikan kesempatan kedua kepada umatnya. As we see God, as we receive God's second chances, let us not forget that the basis of these second chances is not because God is lenient. Ketika kita menerima kesempatan-kesempatan kedua ini, biarlah kita ingat bahwa alasan kita menerima kesempatan kedua ini bukanlah karena Allah menjadi longgar. It is not as if God is able to tolerate a level of sin and just write them off as if they never happened. Bukan seakan-akan Allah dapat menoleransi dosa-dosa pada tingkat tertentu dan mengabaikannya seakan-akan mereka tidak pernah terjadi. That is not the holy God who has revealed himself in the Bible. Ini bukanlah Allah yang kudus yang telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Instead, the basis of these second chances is the fact that all our sins have been paid in full. Melainkan dasar dari kesempatan kedua ini adalah fakta bahwa seluruh dosa kita telah dibayar lunas. Every act of mercy on God's part is built on the death of Jesus Christ. Setiap belas kasihan dari Allah dibangun atas dasar kematian Yesus Kristus. Every time we pray to God for forgiveness, we are not saying that our sins are insignificant. Setiap kali kita berdoa memohon pengampunan dari Allah, itu bukanlah karena dosa kita tidak signifikan. However, we are saying that Jesus has died for us. Tapi kita mengatakan bahwa Yesus telah mati bagi kita. And so Jonah decided to obey God this time. Maka Yunus memutuskan untuk menaati Allah kali ini. After receiving the same command from God, he went on his way to the great city of Nineveh. Setelah menerima perintah yang sama dari Allah, ia melanjutkan perjalanannya menuju kota Niniwe yang besar itu. Do you think Jonah was fully convinced of God's plan to save the people of Nineveh? Apakah saudara pikir Yunus sudah sungguh-sungguh teryakinkan akan rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe? Well, the thing is, at this point, Jonah still didn't know if God really wanted to save the people of Nineveh. Karena pasalnya sampai pada titik ini Yunus masih belum tahu apakah Allah sungguh-sungguh ingin menyelamatkan orang Niniwe. You know, it could be that God simply wanted Jonah to preach to them, to give them just a chance to repent. Karena saudara tahu mungkin saja Allah mau Yunus berkhotbah kepada mereka untuk memberi mereka semacam kesempatan untuk bertobat. In fact, God has done so many times in Israel. Karena sesungguhnya Allah telah berkali-kali berbuat demikian kepada orang Israel. God had sent many prophets to Israel to preach against their sins. Allah telah mengutus banyak sekali nabi untuk berkhotbah kepada orang-orang Israel menyatakan dosa-dosa mereka. However, time and time again, the people of Israel rejected the messages of the prophets and continued in their sins. Tetapi lagi dan lagi mereka menolak berita para nabi dan terus di dalam dosa-dosa mereka. In these cases, the prophets were sent to them almost as if it was God's way to build a case against the people of Israel. Di dalam kasus-kasus seperti ini seakan-akan Allah sedang membangun tuntutan terhadap orang Israel dengan mengutus para nabi tersebut. So that at the end of the day, all the prophecies they have ignored and all the prophets they have killed will come back to condemn them. Sehingga pada akhirnya nanti seluruh para nabi yang telah mereka bunuh dan seluruh berita para nabi yang telah mereka tolak akan kembali mendakwa mereka. Perhaps Jonah was thinking that he was sent to Nineveh for the same reason too. Dan mungkin Yunus menyangka bahwa ia diutus ke Niniwe untuk maksud yang sama. This interpretation was actually quite probable. Dan interpretasi ini sesungguhnya cukup memungkinkan. Just look at the situation. Lihat saja situasinya. On the one hand, you have the great city of Nineveh, Di satu sisi ada kota Niniwe yang besar, which belonged to the great Assyrian Empire. yang adalah milik kerajaan Asyur yang besar. Their military prowess was the sure evidence that their gods were more powerful than the gods of the surrounding nations. Kekuatan militer mereka adalah bukti pasti bahwa ilah-ilah mereka lebih berkuasa dari ilah-ilah bangsa sekeliling mereka. On the other hand, you have Jonah. Tapi di sisi lain ada Yunus.
who came from a little town from little Israel. yang datang dari kota yang kecil, dari Israel yang kecil. And he was a prophet sent by the God of that weak and tiny nation. Dan ia adalah nabi yang diutus oleh Allah dari kota dan negara yang kecil itu. When you put all these things together, who would have expected that any citizen of Nineveh would listen to Jonah and even to repent and believe in Yahweh, the God of Israel? Jika saudara mempertimbangkan semua ini, siapakah yang akan menyangka bahwa orang-orang Niniwe akan mendengarkan Yunus dan apalagi bertobat dan percaya kepada Yahweh, Sang Allah Israel? But that was the mission that God had sent Jonah to accomplish. Tetapi inilah misi yang telah diberikan oleh Allah untuk Yunus genapi. So Jonah went, not knowing what would actually happen. Maka Yunus pun pergi tanpa tahu apa yang akan terjadi. For him, the best case scenario would be that he's killed by the Syrians for trying to spread false rumors in their city. Baginya skenario yang paling baik adalah jika ia dibunuh oleh orang-orang Asyur karena mencoba untuk menyebarkan rumor-rumor yang palsu tentang kota mereka. The worst case scenario would be that every single one of the people of Nineveh repents and believes in Yahweh. Dan skenario yang paling buruk adalah setiap orang Niniwe kemudian bertobat dan percaya kepada Yahweh. But how could the worst case scenario ever happen, right? Tetapi bagaimana mungkin skenario yang paling buruk itu mungkin terjadi kan? It's like winning the jackpot 10 times in a row. Itu seperti memenangkan jackpot 10 kali berturut-turut. That can never possibly happen, Ya tidak mungkin bisa terjadi, right? kan? And after a few days, Jonah arrived at Nineveh. Dan setelah beberapa hari Yunus tiba di kota Niniwe. And Nineveh was a massive city. Dan Niniwe adalah kota yang besar. How big was Nineveh? Seberapa besar Niniwe? Verse 3 said that to walk from one end to another would take 3 days. Ayat ketiga mengatakan bahwa untuk menyusuri dari ujung ke ujung membutuhkan waktu 3 hari. And later in chapter 4, it was mentioned that there were 120,000 people in this great city. Dan kemudian di pasal keempat nanti dikatakan ada 120.000 orang di kota ini. In today's standards, Nineveh would be like Shanghai or Tokyo. Dan di dalam standar kita hari ini, Niniwe itu akan seperti Shanghai atau Tokyo. These cities are powerful, rich, and very populous. Kota-kota ini begitu kuat, kaya, dan padat penduduk. And so Jonah walked for another day and ended up somewhere near the center of the city of Nineveh. Dan kemudian Yunus berjalan sekitar 1 hari dan tiba kira-kira di tengah kota itu. And there he preached the shortest sermon in the entire history of mankind. Dan di sana ia mengkhotbahkan khotbah yang paling pendek di dalam sejarah sepanjang sejarah manusia. He said, as was recorded in verse 4, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Ia berkata seperti dicatat di dalam ayat keempat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. In the original Hebrew language, this sermon only had 5 words. Di dalam bahasa Ibrani aslinya khotbah ini hanya terdiri dari 5 kata. It's shorter than my greetings to you in the morning. Dan itu lebih pendek daripada salam sambutan saya kepada saudara di pagi hari. You know, to me at least, this sounded almost like a joke sermon. Saudara tahu, sekurangnya bagi saya khotbah ini terdengar seperti lelucon. It's not only because it was short, Bukan hanya karena khotbahnya sangat pendek, but it also lacked a lot of crucial information, tetapi juga karena ia tidak mempunyai banyak informasi penting. such as what specific sins of Nineveh was Jonah condemning? Seperti contohnya adalah dosa-dosa yang mana yang persisnya yang dikutuk oleh Yunus. Who is the God responsible for destroying the city in 40 days' time? Allah yang mana yang akan menghancurkan kota ini dalam waktu 40 hari? And even if they should listen and believe in Jonah's sermon, what should they do to avoid such a destruction? Dan seandainya pun mereka percaya kepada pemberitaan Yunus, maka apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari kehancuran tersebut? All this information is missing from this 5-word sermon. Semua hal-hal ini tidak ada di dalam khotbah 5 kata ini. When I first read this sermon, I thought that Jonah was responsible for crafting this sermon. Ketika saya membaca cerita ini pertama kali, saya menyangka bahwa Yunuslah yang membuat khotbah ini. Perhaps he purposely made the sermon extra terrible so that there's little to no chance that the people of Nineveh would repent. Mungkin ia dengan sengaja membuat supaya khotbah itu begitu buruk sehingga tidak ada kemungkinan atau sekecil sekali kemungkinan orang-orang kota itu akan bertobat. I don't know if any one of you thought this way, Saya tidak tahu apakah ada saudara yang berpikir demikian. but the reality is that God himself
was responsible for every single word of this sermon. Tetapi kenyataannya adalah Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas setiap kata dari khotbah ini. If you look back to verse 2, there you see that God specifically commanded Jonah to say only what God tells him to say. Jika saudara perhatikan kembali ayat kedua, saudara akan mendapati bahwa Allah lah yang secara spesifik memerintahkan Yunus untuk mengatakan apa yang harus ia katakan. It says in verse 2, "Go to Nineveh and call out against it the message that I tell you." Dikatakan di dalam ayat kedua, pergilah ke Niniwe dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. So what actually happened was this. Jadi apa yang terjadi adalah sebagai berikut. When Jonah arrived at Nineveh, God said to Jonah, "Repeat after me." Ketika Yunus sampai di Niniwe, Allah berfirman kepada Yunus, ikuti aku. "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. That's it. Sekian. I can imagine that Jonah must have been so happy after preaching this sermon. Saya dapat membayangkan bahwa Yunus pasti sangat senang ketika ia telah mengkhotbahkan khotbah ini. Oh, look at this sermon. Who would ever repent after listening to this sermon? Lihatlah khotbah ini, siapakah yang akan bertobat setelah mendengarkan khotbah semacam ini? But right after he finished his sermon, he immediately noticed something strange. Tetapi persis setelah ia selesai berkhotbah, ia langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. The people in Nineveh who heard this sermon actually believe in what he said. Orang-orang Niniwe yang mendengar khotbahnya sesungguhnya percaya kepada apa yang ia katakan. They were very concerned about the destruction that Jonah prophesied. Mereka sangat-sangat khawatir akan kehancuran yang dinubuatkan Yunus. And they feared God. Dan mereka takut akan Allah. Right after that, the people who heard Jonah's message began to spread the 5-word sermon to everyone else. Dan tepat sesudah itu, orang-orang yang telah mendengar berita Yunus mulai menyebarkan khotbah 5 kata itu kepada semua orang. And everyone else believed too, and they also joined to share the 5-word sermon to more and more people. Dan semua orang itu pun percaya juga dan mereka ikut menyebarkan khotbah 5 kata itu kepada lebih banyak orang lagi. Soon after that, the entire great city of Nineveh was concerned with only one thing. Dan segera setelah itu seluruh orang di dalam kota Niniwe prihatin hanya kepada satu hal saja. That some foreign prophet from a little town told them that a foreign god would overthrow their city in 40 days. Bahwa ada seorang nabi yang asing yang datang dari kota yang kecil mengatakan bahwa ada Allah yang asing yang akan menghancurkan kota Niniwe ini di dalam 40 hari. They believed that their sins have come up to this God and they will be judged for their evil. Dan mereka percaya bahwa dosa mereka telah sampai kepada Allah yang ini dan mereka akan dihukum karena dosa mereka. And their response was a display of radical repentance and sorrow. Dan respon mereka adalah sebuah pertunjukan dari pertobatan dan duka cita yang radikal. Verse 5 says that they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Ayat 5 berkata, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. I don't know what Jonah was thinking at that point. Saya tidak tahu apa yang Yunus pikirkan saat itu. Maybe something like this. Mungkin seperti ini. Wait. This is not supposed to happen. Tunggu dulu, ini tidak seharusnya terjadi seperti ini. The sermon was terrible. Khotbahnya begitu buruk. It's not supposed to have such a huge impact. Ia tidak seharusnya mempunyai dampak sebesar ini. And you're not supposed to treat the sermon so seriously. Kalian seharusnya tidak begitu serius menanggapi khotbah itu. In fact, how is it possible that every one of you are repenting together? Dan sesungguhnya bagaimana mungkin kalian semua bertobat secara bersama-sama? This is not logical. Ini tidak logis. But of course, it is not logical. Dan tentu ini tidak masuk akal. Because God's supernatural hand was behind this great revival in this great city of Nineveh. Karena tangan Allah yang supernatural itu berada di belakang dari pertobatan orang-orang di kota Niniwe yang besar ini. In this story of Jonah, God chose the worst preacher to preach the worst sermon. Di dalam cerita Yunus ini Allah memilih nabi yang paling buruk untuk mengkhotbahkan khotbah yang paling buruk. And still, God caused a great revival to happen in the least possible place, Nineveh. Dan tetap saja Allah menjadikan ada kebangunan rohani yang terjadi di kota yang paling tidak memungkinkan, yaitu Niniwe. God accomplished all this against all odds
to display his sovereign power in man's repentance. Allah melakukan hal ini untuk menyatakan bahwa ia berdaulat atas seluruh ia berdaulat penuh kuasa atas seluruh pertobatan manusia. If God wants to give mercy to the people of Nineveh, Jika Allah mau menyatakan belas kasihan kepada orang-orang Niniwe, then there is nothing that can stop that from happening. maka tidak ada satu hal pun yang dapat mencegah untuk hal itu terjadi. In fact, not even the people of Nineveh themselves can thwart God's plan. Bahkan tidak seorang Niniwe pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. This is to prove what God had already said. Dan ini membuktikan apa yang telah Allah katakan. I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. The greatest comfort we can enjoy is not that we have a free will that God has absolutely no control over. Penghiburan terbesar yang kita miliki bukanlah bahwa kita memiliki kehendak bebas yang tidak dapat dikendalikan oleh Allah. Rather, our greatest comfort is that the merciful God is sovereign over all things. Melainkan penghiburan kita yang terbesar adalah bahwa Allah yang penuh belas kasihan itu berdaulat atas segala sesuatu. And for those whom he had chosen to save, not one will be lost. Dan bagi mereka yang telah diselamatkannya, tidak seorang pun yang akan terhilang. So what can we learn from God's sovereign mercy in Jonah chapter 3? Jadi apa yang dapat kita pelajari dari belas kasihan Allah yang berdaulat itu di dalam Yunus pasal ketiga? Firstly, it is that the power of God is shown through the ordinary word of God. Yang pertama adalah bahwa kuasa Allah ditunjukkan melalui firman Allah yang biasa. Maybe some of you think that you have been listening to a preacher for many years, so that the sermons now become predictable and repetitive. Mungkin sebagian dari saudara berpikir bahwa saudara telah bertahun-tahun mendengar khotbah dari pengkhotbah yang sama sehingga khotbah-khotbahnya terasa dapat ditebak dan terasa mengulang-ulang. Maybe some of you have read the Bible back to back numerous times, and now daily Bible reading just feels like a chore to you. Nah, mungkin saudara juga telah membaca Alkitab dari ujung ke ujung berkali-kali sehingga membaca Alkitab terasa seperti tugas yang membosankan bagi saudara. However, I don't want you to think that God's word should always surprise you. Akan tetapi saya tidak mau saudara berpikir bahwa firman Allah harus selalu mengagetkan saudara. Because his words will never change. Karena firman-Nya tidak akan pernah berubah. If you sit under a preacher who faithfully preaches the word of God, and if he's doing a good job, at some point of time you will come to realize that it's graciously repetitive. Jika saudara duduk mendengarkan pengkhotbah yang dengan setia memberitakan firman Allah, dan jika ia melakukan pekerjaannya dengan baik, maka pada titik tertentu saudara akan merasa bahwa beritanya terasa terulang-ulang. Because our God is a consistent God. Karena Allah kita adalah Allah yang konsisten. And so we can know him because he can become familiar to us. Maka kita dapat mengenal dia dan ia dapat menjadi akrab dengan kita. This familiarity and predictability is a great blessing to us creatures. Keakraban ini dan juga rasa dapat ditebak ini adalah sebuah berkat besar bagi kita seorang ciptaan. Because we don't need to guess the personality of our God. Karena kita tidak perlu menerka-nerka akan kepribadian dari Allah kita. His character and his words are knowable to us. Karakternya dan firman-Nya dapat diketahui, dikenal oleh kita. And because of this, we should not look down on repetition. Dan karena itu kita tidak seharusnya memandang rendah terhadap pengulangan. Constant exposure to the same word of God is important. Senantiasa dipaparkan oleh firman Allah itu penting. Because the Holy Spirit works according to his own will. Karena Roh Kudus bekerja seturut dengan kehendak-Nya sendiri. And he has chosen to work through the preaching of God's word. Dan ia telah memilih untuk bekerja melalui pemberitaan firman Allah. And so it is our responsibility to submit to the word every time it is preached. Maka adalah tanggung jawab kita untuk menundukkan diri di bawah pemberitaan firman itu setiap kali ia diberitakan. The same thing can be preached to you many times. Hal yang sama dapat dikhotbahkan kepada saudara berkali-kali. But somehow you just get it this time. Dan mungkin di dalam momen tertentu saudara baru benar-benar mengerti. May we be always ready for that get it moment when God works in our hearts. Dan kiranya kita terus sedia untuk momen-momen pengertian itu ketika Allah bekerja di dalam hati kita.
Secondly, the power of God is not only shown through the ordinary word of God, but also through the ordinary preacher of God. Dan yang kedua adalah kuasa Allah tidak hanya ditunjukkan melalui firman Allah yang biasa, tetapi juga melalui pengkhotbah yang biasa dari Allah. Jonah was one of the worst preachers to do this revival preaching. Yunus adalah salah satu pengkhotbah yang terburuk untuk melakukan khotbah kebangunan ini. But even when the preacher himself was against the listeners' repentance, his preaching still changed people. Tetapi bahkan ketika para pengkhotbahnya sendiri pun melawan pertobatan para pendengarnya, khotbahnya masih mengubah orang. I think this really teaches us that spiritual revival is not dependent on the ability of the preacher. Saya kira ini sungguh mengajar kita bahwa kebangunan rohani tidak bergantung pada kemampuan sang pengkhotbah. Rather, revival is dependent only on God. Melainkan kebangunan itu hanya bergantung kepada Allah. Because of this, we don't need to wait for another great preacher to come in order to see a revival. Karena itu kita tidak perlu menunggu pengkhotbah besar yang lain untuk datang baru kita bisa melihat kebangunan. We simply need to wait for God to work through ordinary preachers everywhere. Kita hanya perlu menunggu Allah bekerja melalui pengkhotbah yang biasa di mana-mana. Other than that, we can also expect great things to come from our work as we serve God and man faithfully. Dan selain itu kita juga dapat mengharapkan hal-hal besar datang dari pekerjaan kita ketika kita melayani Allah dan manusia dengan setia. When we share the gospel to our friends, we really can expect great things to happen. Ketika kita memberitakan Injil kepada teman kita, kita sungguh dapat mengharapkan ada hal besar yang terjadi. Because the change of hearts lies in God's hands, not ours. Karena perubahan hati manusia bergantung pada tangan Allah dan bukan tangan kita. Before we close this sermon, let us return to the story of Jonah and ask one question. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, mari kita kembali lagi ke cerita Yunus dan bertanya satu pertanyaan. So who are we in this story? Jadi siapakah kita di cerita ini? There is no ambiguity. We are the people of Nineveh. Tidak ada kebingungan di sini, keraguan bahwa kita adalah orang-orang Niniwe. Just like the people of Nineveh, we have received God's sovereign mercy. Sama seperti orang-orang Niniwe, kita pun telah menerima belas kasihan Allah yang berdaulat. And we have come to believe in His Son, Jesus Christ, in fact, against our own sinful tendency. Dan kita telah percaya kepada anaknya Yesus Kristus, bahkan meskipun itu berlawanan, bertentangan dengan kecenderungan kita yang berdosa. Because of this, we should not glorify preachers nor sermons. Karena itu kita tidak boleh mengagung-agungkan pengkhotbah ataupun khotbah. We must glorify God, who is the giver of mercy. Tetapi kita harus mengagungkan Allah, sang pemberi belas kasihan itu. But at the same time, we are also Jonah. Tetapi di saat yang sama, kita juga adalah Yunus. Jonah is supposed to be a foreshadow of Christ. Yunus seharusnya menjadi bayang-bayang Kristus. So Jonah was actually representing an imperfect Christ in this story. Karena Yunus sesungguhnya merepresentasikan Kristus dengan tidak sempurna di cerita ini. But because now we are united to Christ, we are called to imitate Christ. Tetapi karena sekarang kita telah dipersatukan dengan Kristus, kita dipanggil untuk meneladani Kristus. We are called to continue the kingdom work that Christ has started in His world. Kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan kerajaan Allah yang telah Ia mulai di dunia ini. In this sense, we Christians have all become Jonahs too. Dan di dalam hal ini kita orang-orang Kristen juga menjadi Yunus-Yunus. As Jonahs, we are to extend the same grace that God showed us to the people around us. Dan sebagai Yunus, kita harus menyalurkan kasih karunia yang telah kita terima untuk kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. To the city of Melbourne and to the city of Auckland. Untuk kota Melbourne dan juga untuk kota Auckland. If God can save you and your idolatrous ancestors, jika Allah sanggup menyelamatkan saudara dan leluhurmu yang menyembah berhala, He can definitely save those around you too. Tentu Ia juga dapat menyelamatkan orang-orang di sekitar saudara. And God will not depend His work of salvation on your ability. Dan Tuhan tidak akan menggantungkan pekerjaan keselamatannya di dalam kemampuanmu. And this is the greatest comfort we can have as His servants. Dan inilah penghiburan terbesar yang dapat kita miliki sebagai hamba-hambanya. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa.
Gracious and merciful God, Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia, may we decrease and you increase. biarlah kami makin kecil dan Engkau makin besar. May the speeches of man be silenced and the speech of God be amplified. Biarlah perkataan manusia menjadi kesunyian dan perkataan-Mu diperbesar. Take our life and use it. Ambillah hidup kami dan gunakanlah itu. May we be your spokespeople in this world. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyatakan firman-Mu di dunia ini. We ask in the name of your faithful Son, Jesus Christ. Kami meminta di dalam nama anak-Mu yang setia, Yesus Kristus. Amen. Amin.